Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan ya untuk kita tetap hadir di sini untuk masih bisa merasakan di hari keberapa Ramadan sekarang? Malam keberapa? 14. Masya Allah, udah masuk tengah bulan ya. Bulannya juga udah muda kan, 13, 14, 15 gitu. Lihat aja bulannya udah cantik. Kayak siapa dong? Ya kayak ini ya, penonton semuanya gitu. Gitu. Nah, alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini ya izinkan saya memberikan sebuah apapun tuh yang membagikan sedikit ilmu gitu tentang cinta. Sebenarnya ada yang pernah bahas tentang cinta juga kan ya? Siapa ya? Ayo, nah kali ini kan kayaknya orang-orang pada kebanyakan tuh mikirnya rasa suka, cinta, sayang itu beda kan, ya punya definisi yang beda-beda gitu. Nah kita di sini jadiin satu aja gitu ya, kayak pokoknya yang 3 hal ini tuh sikap positif kita gitu ketika kita interaksi sama orang terus kita suka gitu. Dan ya kalau kata kalian gitu, kalau kalian udah suka atau ya cinta mau sayang gitu sama orang, kalian bakal ngapain? Bakal apa? Cari tahu, dicari gitu ya. Terus apa ngasih tahu? Ada lagi? Apa? Merelakan apapun itu, ya Allah, ya cinta ya. Ya semuanya betul ya. Kalau kita udah apa tadi? Sebutin sembunyiin. Ya Allah, sembunyiin. Nah, ya itu bentuk-bentuk rasa sayang, suka, cinta kayak gitu kan. Ya ada lagi contoh lainnya ya, mungkin kita bakal ya suka melihat dia gitu, kayak nge-stalk gitu kan. Terus kita bakal bantuin dia, mungkin kalau dia lagi kesusahan pasti kalau dia minta tolong kita gak bakal nolak kan. Atau bahkan kalau kita lihat dia kesusahan, meskipun dia gak minta tolong, gak minta bantuan apapun, kita pasti udah refleks nolongin kan, karena ya kita sayang sama dia gitu. Jadi nah kayak gitu ya. Pokoknya ya contohnya kadang sebentar lagi kita pulang kan ya. Terus kebanyakan gitu atau seringnya kita waktu pulang ke rumah kan kayak ngerasa spesial gitu gak sih sama orang tua gitu. Ya mungkin karena kita udah patuh ya sama perintahnya gitu. Ya kita disuruh belajar untuk ilmu agama gitu. Jadi yang insya Allah lah bermanfaat gitu. Ya kan udah taat. Nah jadinya kalau kita sayang gitu. Ya aku pribadi gitu, aku merasa dispesialkan gitu, daripada adik-adik aku yang lain gitu. Kok terus sih, kok ya terus sih gitu. Daripada adik aku yang tinggal sama orang tua gitu. Pokoknya kan kayak mau apa, kadang ditanya mau makan apa, kayak dari hal yang sepele gitu. Terus mau dimasakin apa, kayak gitu kan suka
kita udah nurut gitu. Nah itu sama orang tua, kadang aku juga nge-fly ya, kalian juga pasti kan nge-fly gitu, jadi merasa spesial. Nah itu sama orang tua kan. Nah gimana kalau sama Allah gitu, sama zat yang lebih besar dibanding kita gitu, yang maha agung, yang azali gitu. Kalau gimana ya rasanya dicintai sama Allah gitu, gimana pasti ya Masya Allah. Ada sebuah hadis di kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 396, bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang memusuhi wali atau kekasihku, maka aku umumkan perang padanya. Dan barang siapa yang mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan padanya, yaitu hamba yang senantiasa mendekat padaku dengan melakukan hal-hal sunnah sampai aku mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku akan menjadi telinga yang dengannya ia mendengar, penglihatan yang ia melihat dengannya, menjadi tangan yang ia memegang dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Dan jika ia meminta sesuatu padaku, aku akan mengabulkan. Dan jika ia meminta perlindungan padaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Allah di sini bilang ya, kalau Allah udah suka, kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, Allah bakal jadi pendengaran, penglihatan, tangan, kaki yang dengannya dia melakukan aktivitas gitu. Ya mungkin ya kita kalau misalnya udah dicintai, gak ada hamba yang udah dicintai, ya mungkin ketika mau melihat sesuatu yang buruk, ya Allah udah memalingkan gitu pandangannya, jadi sampai tidak ada kesempatan untuk melihat hal yang buruk. Terus kakinya kalau mau berjalan ke tempat yang berbelok gitu ke arah kiri, nah Allah akan membelokkan ke dan yang lurus di jalannya gitu. Dan begitu pula menjadi telinga gitu, jadi mendengarnya yang baik-baik gitu, dijauhkan dari mendengar yang hal-hal buruk. Nah ada pula hadis selanjutnya dari Abu Hurairah juga. Jadi Nabi SAW bersabda, kalau Allah mencintai seorang hamba, jadi Allah itu memanggil malaikat Jibril. Terus Allah bilang ke malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta sama hamba ini, jadi maka cintailah dia gitu, kata Allah. Terus Jibril pun mencintainya. Gak sampai situ, Jibril menyampaikan ke para ahli langit, penghuni langit gitu. Jibril juga bilang, wahai penghuni langit, sungguhnya Allah itu mencintai hamba ini, mencintai Fulan, maka cintailah dia. Nah, maka penduduk langit pun mencintainya. Lalu diteruskan ke penduduk bumi. Itu hadis riwayat muttafaq alaih. Dan ditambahkan pula oleh hadis Muslim. Begitu pula kalau Allah murka. Jadi kalau Allah murka, Allah bilang ke malaikat Jibril, kalau aku tuh murka sama Fulan, maka murkalah pada dia gitu, padanya. Terus Jibril pun murka. Terus Jibril menyampaikan ke penghuni langit, lalu dari penghuni langit diteruskan ke penghuni bumi gitu, manusia di bumi, penduduk bumi. Nah jadi apa ya, dapat disimpulkan, kadang mungkin orang yang udah masyhur di sini kayak ustaz-ustaz, masya Allah yang kita kenal, mungkin itu Allah udah cinta gitu, Allah udah cinta sama beliau sehingga dicintai juga oleh penduduk bumi gitu. Dan bisa pula orang yang mungkin dilaknat sama penduduk bumi itu udah dilaknat Tuhan sama Allah tadi ya, dan judge by cover ya, kita nggak tahu misalnya orang yang kita anggap buruk tapi ternyata di mata Allah itu lebih baik. Tapi intinya di sini, jadi kalau orang itu hamba itu seorang hamba udah dicintai sama Allah, berarti dengan singkatnya seluruh alam pun cinta
Nah, gimana sih caranya dicintai sama Allah? Ada yang tahu? Apa? Mendekatkan diri kepada Allah, Ya, Masya Allah. perintahnya dan jauhi larangannya. Ya, Masya Allah, berdoa. Ya, cara buat dicintai sama Allah ya kita harus cinta dulu sama Allah. Kita udah cinta belum sama Allah? Kita cinta kita lebih besar ke siapa? Ke makhluknya apa ke Allah? Iya. Allah ya pasti. Nah, yakin ya Allah. Nah, terus ada nih sebuah hadis juga yang menyebutkan bahwa tidaklah mereka mencintai kecuali mencintai orang beriman, dan tidaklah mereka membenci kecuali membenci orang munafik. Siapa yang mencintai mereka itu orang mukmin, Allah akan mencintainya. Siapa yang membenci orang mukmin, maka Allah akan membencinya. Di riwayat muttafaq alaih. Jadi kita kalau mencintai gitu, kita sayang ya ke muslim doang gitu. Terus sesama muslim, sesama orang beriman, mukmin, beriman kepada Allah, kita jangan sampai terpecah belah gitu. Dan Allah juga mencintai orang yang mencintai orang mukmin gitu. Dan ada hadis lain juga yang bilang kalau tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi harus mengikat ukhuwah Islamiyah gitu ya. Lalu ada pula kisah dari Aisyah. Jadi waktu itu Rasulullah mengirim seorang laki-laki ke Sariyah. Jadi buat mengimami pasukan gitu di sana. Terus si laki-laki ini nutup sholatnya itu dengan membaca surat Al-Ikhlas Huwallahu Ahad gitu. Terus sahabat Rasul ini waktu udah pulang bilanglah Rasulullah ngadu gitu, yang ngadu tentang si rajul ini, pemuda ini, laki-laki ini gitu. Terus ya ngadu ya kalau kita tuh di imamin terus ditutup dengan baca surat Al-Ikhlas. Terus Rasulullah bilang, coba tanya pada laki-laki itu, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Lalu sahabat itu bertanya. Lalu kata pemuda itu, laki-laki itu bilang, karena pada surat Al-Ikhlas itu ada sifat Allah yang Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman, pokoknya maha. Ada sifat-sifat Allah gitu maksudnya. Jadi kan Huwallahu Ahad. Iya, ada sifat Allah yang ya Allah Subhanahu wa Ahad. Jadi ada sifat-sifat Allah. Iya, maksudnya Ar-Rahman di situ Allah gitu. Iya, ada. Jadi terus kata begitu, dan aku suka baca itu gitu karena ada sifat-sifat Allah ini. Lalu sahabat itu bilang ke Rasulullah, terus kata Rasulullah bilang ke sahabat, katakanlah padanya bahwa Allah juga mencintainya gitu. Jadi kan intinya kita harus mencintai Allah dulu gitu sebelum Allah cinta. Nah, lalu iya yang seperti tadi disebutkan ya, gimana di hadis pertama gitu, kalau dicintai Allah kita melakukan pendekatan gitu, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah. Lalu gimana caranya juga melakukan hal-hal yang sunnah sampai Allah mencintainya gitu. Jadi ya banyak ya cara buat dicintai Allah gitu, melakukan hal-hal yang sunnah. Kan hal-hal sunnah banyak ya. Terus kalau sunnah dilakuin pasti yang wajib juga udah lewat dong gitu, pasti udah dikerjain. Gak mungkin sunnah dikerjain tapi wajibnya ditinggalin ya, sama dengan bohong gitu. Dan kalau wajib kalau ditinggalin kan mendapat dosa gitu. Jadi
dengan melakukan hal sunnah di situ, berarti yang wajib itu udah dong kita lewatin gitu, udah kita tunaikan. Nah jadi kayak amal sunnah apa aja banyak kan, kayak sholat juga ada sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, tahiyatul masjid, qiyamul lail, terus rawatib, terus qobliyah, ba'da, sholat fardu, terus puasa sunnah juga banyak, ada Senin Kamis, terus ayam mubin, juga puasa Syawal, banyak kan. Terus di aktivitas kita juga kan ada sunnahnya, makan kayak gimana, sunnahnya mau tidur tuh kayak gimana, nah itu ada sunnahnya ya. Jadi banyak gitu, kita gampang buat ngelakuinnya sebenarnya. Nah terus terlebih sekarang kan kita di bulan Ramadan, yang peluang untuk melakukan amal soleh itu udah banyak. Puasa udah diwajibin kan, puasa Ramadan, terus sholat tarawih juga, zakat fitrah yang juga wajib, atau sedekah juga kan sering, tadarus Quran, terus menghidupkan malam Lailatul Qadar dan selainnya banyak kan. Nah jadi ayo panen pahala sebanyak-banyaknya, karena kita nggak tahu ini Ramadan terakhir kita apa bukan gitu. Ya semoga aja kita masih dipertemukan di Ramadan tahun depan. Jadi maka dari itu jadikanlah Ramadan ini sebagai ajang untuk membentuk kebiasaan baru, yaitu melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah ibadah-ibadah yang kita lakuin di bulan Ramadan ini kita juga bawa ke bulan selanjutnya, bulan setelah ini, yang tadinya puasa Ramadan ya jadi puasa sunnah ya, yang insya Allah ya kita puasa Senin Kamis gitu. Terus contohnya itu kan jadi puasa Senin Kamis, terus sholat tarawihnya diganti berarti jadi qiyamul lail, jadi tahajud, terus zakat fitrah jadi sedekah ke orang yang kurang mampu gitu. Terus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, itu membaca, menghafal, mentadabburi, mengamalkan, mengajarkan dan sebagainya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Jadi ringkasnya untuk kali ini bahwa orang yang dicintai oleh Allah itu pasti dicintai juga oleh seluruh penduduk di alam semesta ini gitu. Terus Allah juga akan melindungi kalau dikabul doanya kalau dia minta, selalu dalam hubungannya. Jadi kalau ingin dicintai Allah berarti kita harus mencintai Allah dulu gitu. Caranya banyak, dengan mencintai apa yang dicintai Allah. Salah satunya mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah agar kita terbiasa, kita buat challenge Ramadan yang notabene-nya bulan religius gitu. Yang kan umat muslim itu gampang menaikkannya karena euforia Ramadan ini sebagai bulan yang religius. Dan semoga kita termasuk dari bagian orang-orang yang dicintai Allah ya. Amin. Semoga kita semua dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan. Amin. Dan terakhir sebagai penutup, Allah berfirman, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Terima Quran surah Ali Imran ayat 31. Semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.